Kalau lihat kasus-kasus yang dulu kita pernah terima dari PPATK yang berapa banyak laporan yang belum terselesaikan, itu kita lihat sebagian itu ada backingnya, ada bintang-bintangnya di situ ya. Penyelundup punya backing, bintang-bintang. Ex-Kepala PPATK Puji Letjen Jaka Budi Utama, Ex-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Yunus Hussein mengungkapkan, sebagian penyelundup memiliki backing, bintang-bintang. Frasa, bintang, merujuk pada pangkat perwira tinggi di lingkungan TNI dan Polri, seperti Brigadir Jenderal, Brigjen, yang ditandai 1 butir bintang hingga Jenderal dengan tanda 4 bintang. Kalau lihat kasus-kasus yang dulu kita pernah terima dari PPATK yang berapa banyak laporan yang belum terselesaikan, itu kita lihat sebagian itu ada backingnya, ada bintang-bintangnya di situ ya. Ujar Yunus dalam wawancara program Gaspol yang tayang di YouTube Kompas.com. Yunus mengatakan, daerah perbatasan menjadi titik yang rawan untuk menyelundupkan barang-barang dari luar negeri, seperti narkotika, uang hasil tindak pidana, dan lainnya. Sepanjang sejarahnya, kata Yunus, penyelundup biasanya memiliki backing. Mereka tidak memainkan peran itu sendirian. Aparat, seringkali yang punya pangkat kuat, yang punya katakanlah beceng atau pasukan, ujar Yunus. Oleh karena itu, menurutnya, menjadi penting bagi Direktur Jenderal, Ditjen, Bea dan Cukai yang baru, Letnan Jenderal, Purnawirawan, Jaka Budi Utama, untuk bisa bersikap tegas menindak para penyelundup tanpa pandang bulu. Yunus mengaku mengapresiasi sikap Jaka yang bersedia menerima jabatan Dirjen yang umumnya diduduki pejabat bintang 2. Kita selalu sama beliau, pangkat saja dikorbanin. Dia mau terima untuk fik di daerah-daerah perbatasan dan wilayah kepabeanan kita terlalu banyak, tidak semuanya diawasi, tutur Yunus. Jaka menggantikan Askolani yang sebelumnya menempati posisi tersebut pada 23 Mei yang lalu. Letjen Jaka Budi Utama merupakan bagian dari angkatan bersenjata dengan kecabangan infanteri, Kopassus. Nama Jaka tercatat dalam sejarah sebagai salah satu anggota dari tim Mawar. Tim ini merupakan unit Kopassus yang mendapat sorotan publik di akhir masa jabatan Presiden kedua Soeharto karena keterlibatannya dalam operasi penangkapan aktivis pro-demokrasi. Letjen Jaka juga pernah mengisi pos-pos strategis di pemerintahan, seperti misalnya Deputi Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, Jaka juga sempat menjadi staf khusus Panglima TNI pada 2023. Kemudian menjadi Irjen Kementerian Pertahanan pada 2024. Pada akhir 2024, dia merapat ke Badan Intelijen Negara, BIN. Mulai Oktober 2024 menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, BIN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.